Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Apri Joni, guru kehidupan dari Bengkulu. Kembali saya bicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pengobatan dan hipnoterapi. Kali ini saya membahas tentang santet. Ini menarik karena beberapa orang banyak bertanya kepada saya, apakah santet itu ada, Pak? Sekarang saya jelaskan kepada Anda semua. Manusia itu ada namanya pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu biasanya terhubung dan bisa dihubungkan antara manusia. Kemudian untuk memasuki pikiran bawah sadar itu ada namanya critical area, dan itu bisa robek dan bisa dibuka. Untuk memasuki pikiran bawah sadar itu kita membuka dulu critical area orang, dan itu biasanya tertanamlah hal-hal yang kita inginkan, baik tentang hal yang buruk maupun tentang hal yang baik. Khusus untuk santet itu adalah termasuk juga sugesti, tetapi sugesti buruk dan masuknya ke pikiran bawah sadar. Kenapa bisa masuk? Karena critical areanya itu robek. Robek itu kenapa dia bisa robek? Karena pertama juga orang itu sendiri yang membuka diri. Membuka diri, ada juga dirobek oleh orang lain. Disugestikan berulang-ulang, dia biasanya jadi robek. Jadi kalau ada orang yang kena santet, itu adalah orang yang membuka diri. Kenapa membuka diri? Karena dia percaya. Dia percaya dengan santet, artinya dia membuka diri dengan santet itu sendiri. Jadi orang yang tidak percaya biasanya susah disantet. Tapi kalau dia nggak percaya, sulit disantet karena dia tidak membuka diri, menutup dengan santet itu sendiri. Kemudian bagaimana Pak dengan orang-orang yang sudah terlanjur disantet? Ya selama ini dia sugestinya masuk, tentunya kita dibuang. Membuangnya juga sangat mudah sekali. Itu kembali disugestikan. Yang bisa mensugestikan itu orang-orang yang diyakini sama dia, biasanya sama dukun, sama saya juga bisa orang dipercaya, itu yang berhubungan dengan hipnoterapi. Jadi kalau saya kaitkan dengan hipnotis, itu santet itu termasuk kategori hipnotis, itu penanaman sugesti buruk. Jadi sebenarnya memang santet itu kalau dalam logika hipnotisnya tidak ada. Artinya santet itu hanya dimasukkan sugesti buruk. Bukti santet itu tidak ada itu jelas sekali. Orang bilang dari nenek moyang kita santet itu sudah ada, dan ternyata nenek moyang kita kan nggak mampu mensantet Belanda. Anda bisa bayangkan selama 3,5 abad negara kita dijajah oleh Belanda yang jumlahnya sedikit, tapi tidak bisa kita mengusirnya. Kalau betul santet itu nenek moyang kita juga mensantet, kenapa nggak santet aja itu? Jadi santet itu bagi orang yang percaya dan bisa dihubungkan, dan antara manusia itu terhubung dan dihubungkan, tetapi dihubungkan itu dengan kata-kata, dengan sugesti. Jadi kalau seandainya sugestinya nggak masuk dan tidak ada juga yang menyampaikan, ya tidak masuk dia. Jadi pada orang-orang yang berobat ke dukun, itu sering terjadi orang yang awalnya dia tidak percaya, kemudian ketika dia yakin bahwa dukun itu bisa mengobatinya, dukun itu kadang-kadang dia mengkaitkan dengan santet. Apa saja penyakit kena santet. Jadi orang yang awalnya tidak percaya jadi percaya karena disugestikan berulang-ulang dan ada bukti sedikit dan orang itu dipercaya. Dan bersyukur kalau orang itu berobat dengan dukun itu memang tingkat keyakinannya lebih tinggi dan bisa sembuh. Tapi kalau tingkat keyakinan dengan dukun itu rendah, dia nggak sembuh. Jadi akhirnya memperparah keadaan. Alhamdulillah dengan saya banyak orang yang berobat yang sudah kemana-mana sembuh. Kenapa? Karena saya sugestikan untuk orang itu adalah bahwa setelah saya terapi, santet habis di tubuhnya, dan itu permanen selamanya. Dan saya berikan ada namanya itu pagar diri, dan itu juga saya sugestikan berlangsung seumur hidup. Insya Allah setiap orang yang kena santet memang dia terjaga seumur hidupnya. Lalu bagaimana Pak kalau yang berhubungan dengan ramal-meramal yang lagi viral itu sama aja. Yang viral itu seperti dia ada anak gubernur Jawa Barat yang hilang itu, ada seorang peramal menyatakan dia bisa mendeteksi di mana posisinya sekarang. Itu juga mengkaitkan dengan pikiran bawah sadar. Tetapi pikiran bawah sadar terhubung ketika juga orang tersebut membuka diri. Artinya ketika dihubungkan dan orang itu juga membuka diri, terhubung dia. Tapi kalau seandainya kita sendiri yang merekayasa bahwa ini bisa terhubung, dan itu sulit diyakini.
Jadi ya, santet itu masuk kepada orang yang percaya. Jadi kalau seandainya orang nggak percaya dengan santet, dia nggak bisa disantet. Lalu bagaimana pengobatan santet? Iya, pengobatan santet pada orang yang dipercaya juga untuk bisa mengobatinya. Jadi kalau jadi kalau orang merasa sakitnya kena santet, ya nggak bisa berobat ke dokter, karena dokter nggak bisa buang santet. Jadi kalau buangnya ke dukun juga, tetapi cara dukunnya yang kadang-kadang keliru. Jadi orang disugestikan tidak permanen, artinya itu berulang-ulang. Dan alhamdulillah kalau dengan saya, setiap orang yang kena santet itu dengan sangat mudah saya membuangnya, dan saya tanamkan sugesti bahwa santet di tubuhnya hilang dan diberi kekuatan untuk bisa tahan kebal dengan santet, dan itu terjadi permanen selamanya. Itu sugesti yang harus dilakukan pada orang yang kena santet. Jadi kalau Anda bermasalah, ada keluarga yang kena santet, boleh datang bertemu dengan saya di Bengkulu. Alamatnya jelas di dalam video ini, juga saya jelaskan alamatnya semuanya. Insya Allah semua yang berhubungan dengan santet sudah banyak yang sukses saya buang gitu. Oke, semoga bermanfaat. Bapak Abri Joni, guru kehidupan.